Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi Bunda Elvi belum kedengeran suaranya adik-adik. Sekali lagi lebih kenceng. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Good. Semuanya suaranya keras. Bunda Elvi sudah dengar suaranya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita nyanyi dulu satu lagu. God is so good. Tadi adik tahu lagunya ya? Kita pujikan bersama-sama. 1, 2, 3. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sebelumnya itu kita lanjut ke satu lagu lagi yuk, biar kita semangat. Tadi lagunya masih pelan, sekarang kita nyanyi yang lebih semangat lagi, oke? Nah, kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Tangannya coba di pinggang semua, ikutin gerakannya Bunda Elvi ya. Kita pujikan bersama-sama, yuk. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, ikutin Bunda Elvi berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Ikutin Bunda Elvi berdoa ya. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah meskipun melalui internet. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita ambil kidung cerianya. Kita mau pujikan Kidung Ceria 233. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi bait 1 dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenakannya.
Selamat pagi. Hari ini Bunda Tika akan bercerita kepada adik-adik tentang firman Tuhan. Yuk diambil dulu Alkitabnya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Ikutin aba-abanya Bunda Tika. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti setiap apa yang kami dengar dan apa yang akan kami baca. Berkati agar kami menjadi anak yang pintar dan dengar-dengaran. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita buka dari kitab 1 Korintus pasal 11, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya ke-23. Bunda Tika ulangi sekali lagi ya. Kitab 1 Korintus pasal 11, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Adik-adik, dari firman Tuhan yang tadi kita dengar bersama-sama, ada dua tokoh yang ingin Bunda Tika ceritakan kepada adik-adik. Yang pertama, ada seorang bapak. Bapak ini bernama Bapak Paulus. Yang kedua adalah para jemaat di Korintus. Bapak Paulus adalah seorang rasul. Seorang rasul tugasnya adalah memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan artinya menceritakan kabar sukacita kepada semua orang agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Nah, hal ini pula yang dilakukan oleh Bapak Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi ternyata adik-adik, jemaat Korintus tidak melakukan, tidak hidup seturut dengan perintah Tuhan. Saat itu adik-adik, Rasul Paulus mendengar bahwa ternyata jemaat Korintus mereka melakukan perjamuan Tuhan tapi tidak seturut dengan teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam perjamuan itu, para jemaat Korintus tidak menunggu, yang kaya tidak mau menunggu orang-orang yang miskin. Orang-orang yang kaya datang membawa makanannya mereka, tetapi mereka habiskan sendiri adik-adik. Mereka makan sendiri tanpa mengingat yang miskin. Yang miskin adalah para buruh, mereka masih bekerja, jadi mereka terlambat datangnya dalam perjamuan itu. Sehingga mereka
tidak mendapatkan makanan sedikit pun karena sudah dihabiskan oleh orang-orang kaya tadi. Nah, hal ini membuat Rasul Paulus sedih, adik-adik. Akhirnya Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka orang-orang kaya agar tidak berlaku serakah. Serakah itu apa, adik-adik? Serakah itu adalah sikap ingin memiliki lebih daripada yang seharusnya. Atau kadang kita sebut rakus atau tamak. Nah, yuk, siapa di sini kalau di rumah suka rebutan makanan atau mainan sama kakaknya, sama adiknya, atau rebutan TV? Ayo, boleh nggak sikap seperti itu baik atau tidak? Tidak, sikap seperti itu sikap yang tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Nah, sekarang ini kita nggak bisa kemana-mana kan adik-adik. Kita dianjurkan untuk stay at home. Terus mama buatin makanan nih, mama buat kue tapi nggak banyak. Jadi mama hitung satu orang dapat satu. Nah, kuenya udah jadi. Terus si kakak makan. Enak mah aku suka. Karena enak, kakaknya ngambil lagi, makan lagi. Terus dilihat sama adiknya. Adiknya marah. Ih, kakak kok ngambil terus, makan terus. Mama kan belum dapat, papa kan belum dapat, tapi kakak makan terus. Akhirnya apa? Jadinya bertengkar. Nah, itu akibatnya adik-adik kalau kita memiliki sikap serakah. Ada pertengkaran, kita nggak punya teman, ya kan? Nggak enak kan kalau nggak punya teman kan? Jadi hari ini lewat cerita Rasul Paulus dan di jemaat di Korintus, kita diingatkan untuk tidak menjadi serakah. Bunda Tika ulang sekali lagi ya. Kita diingatkan untuk tidak menjadi serakah. Sekarang Bunda Tika mau ajak adik-adik untuk mengucapkan janji bersama-sama. Ikutin kata-katanya Bunda Tika ya. Saya tidak mau serakah. Lagi sekali. Saya tidak mau serakah. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Diingat baik-baik ya janjinya adik-adik tadi. Amin. Nah, setelah kita mendengar firman Tuhan, sekarang kita akan mengakhirinya dengan doa. Kita akan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami diingatkan melalui cerita Rasul Paulus dan juga jemaat di Korintus untuk menjadi anak-anak yang tidak serakah. Berkati kami Tuhan agar kami selalu mengingat akan janji yang sudah kami ucapkan tadi untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu dalam sekolah dan juga dalam aktivitas mereka sehari-hari, di mana mereka tidak bisa kemana-mana, hanya beraktivitas di dalam rumah saja, tapi kami percaya selalu ada sukacita di dalam kehidupan anak-anak kami. Berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau mau pulihkan dari segala pergumulan yang sedang negara kami hadapi. Berkatilah para pemimpin dari Bapak Presiden sampai kepada pemimpin di daerah, agar pemimpin kami bisa menjadi pemimpin yang bijak dalam mengambil setiap keputusan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja di muka bumi ini yang juga mengalami pergumulan karena wabah ini ya Bapa.
Berkatilah Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Christine yang selalu setia melayani kami umat-Mu, sehingga walaupun kami tidak berjumpa ya Tuhan, tetapi kami masih selalu dilayani melalui firman-Mu. Berkati kami juga ya Tuhan, berkati kami dengan kekuatan, kesehatan, dan juga keselamatan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan penuh sukacita. Ini doa kami, mari sambut doa kami Tuhan, dan kami berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan membuat aktivitas. Dengarkan baik-baik ya penjelasan Bunda Tika. Untuk adik-adik kelas TK akan membuat poster Ayo Berbagi Senyum. Nah, untuk tulisannya, kami mohon bantuan dari Mama Papa untuk membuatnya. Lalu adik-adik silakan berkreasi, mau diwarnai ataupun dihias. Terserah adik-adik, kreasinya adik-adik ya. Nanti setelah selesai mengerjakan, minta bantuan Mama Papa lagi untuk memfoto adik-adik sambil memegang poster, dan ingat, tersenyum ya adik-adik. Sedangkan untuk adik-adik kelas kecil bisa menggambar kedua telapak tangan di kertas, bisa nanti menggunakan kertas HVS berwarna atau kertas gambar. Lalu di tengah gambar tangan tersebut adik-adik menuliskan, aku tidak serakah, aku mau berbagi. Lalu silakan berkreasi. Untuk adik-adik kelas tanggung akan membuat origami amplop sesuai dengan tutorial yang ada. Lalu sebelum itu adik-adik harus menulis janji di sebuah kertas. Adik-adik menulis, aku tidak mau jadi anak serakah. Lalu adik-adik lipat kertasnya dan masukkan ke dalam amplop tersebut ya. Lalu amplopnya adik-adik masukkan lagi di dalam Alkitab sebagai bentuk janji adik-adik kepada Tuhan agar tidak menjadi anak yang serakah. Selamat mengerjakan adik-adik, tetap semangat ya.
dari Kidung Ceria 205 yang berjudul Aku Suka Membagi. Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Untuk adik-adik kelas TK, bisa minta tolong mama dan papanya untuk membantu menyanyikan bersama adik-adik. Dan untuk anak kelas kecil dan kelas tangguh, mari sama-sama bernyanyi dengan Bunda. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah IMPA kita pada minggu ini sudah selesai. Untuk mengakhiri IMPA minggu ini, mari kita ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada minggu ini. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai IMPA ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga IMPA ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan pelayanan kami dalam seminggu sepekan ini ke dalam tangan-Mu, sehingga pada minggu berikutnya kami dapat berkumpul dengan IMPA kembali. Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, IMPA minggu ini sudah berakhir. Tapi Bunda punya pesan, jangan lupa tugas yang telah diberikan oleh Bunda dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada grup anak layan PA.